Apa yang terjadi setelah makanan masuk ke dalam mulut? Lalu bagaimanakah cara tubuh memproses makanan tersebut? Makanan adalah proses pengolahan makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh darah dan sisa-sisa makanannya dibuang keluar dari tubuh. Proses pencernaan makanan berlangsung secara mekanis dan kimiawi yang dilakukan oleh sistem pencernaan makanan. Pencernaan makanan meliputi beberapa proses sebagai berikut. Yang pertama adalah ingesti. Ingesti adalah memasukkan makanan ke mulut. Yang kedua adalah pemotongan dan penggilingan makanan. Yang ketiga adalah peristaltik, yaitu gelombang kontraksi otot polos yang menggerakkan makanan sehingga tertelan dan masuk ke saluran pencerna. Proses selanjutnya adalah digesti, yaitu penguraian molekul besar menjadi kecil sehingga mudah diserap oleh darah. Selanjutnya ada penyerapan, yaitu pergerakan produk akhir pencernaan dari lumen saluran pencernaan ke sirkulasi darah dan limfa untuk digunakan oleh sel-sel tubuh. Proses selanjutnya adalah defekasi, yaitu eliminasi zat-zat sisa yang tidak tercerna dalam bentuk feses dari saluran pencernaan keluar tubuh. Alat-alat pencernaan terdiri dari dua jenis, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan adalah saluran yang memproses makanan dengan pengunyahan, penelangan, dan pencampuran. Sedangkan kelenjar pencernaan yaitu alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan secara kimia. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, mari cobalah melengkapi bagan tentang organ pencernaan berikut. Kelenjar pencernaan terdapat pada kelenjar ludah, lambung, pankreas, dan juga hati. Mari kita simak organ pencernaan yang pertama. Yang pertama ada mulut. Pada mulut terdapat bagian yang dinamakan bibir. Bibir berfungsi untuk menerima makanan dan membantu menghasilkan suara. Bibir ini tersusun atas otot rangka. Bibir terdiri atas 3 bagian. Bagian luar dilapisi kulit, bagian transisional berwarna merah dan mengandung banyak pembuluh kapiler, dan bagian permukaan dalam mengandung membran mukosa. Yang kedua adalah lidah. Lidah berfungsi untuk menggerakkan makanan saat dikunyah atau ditelan, mengecap rasa, dan membantu memproduksi suara. Selanjutnya ada gigi. Gigi berfungsi untuk menggigit, memotong, menyobek, dan mengunyah makanan. Struktur gigi terdiri dari mahkota atau korona, leher gigi atau kolum, dan akar gigi atau radix. Korona merupakan bagian yang terlihat di bagian luar. Leher gigi adalah bagian dalam yang diselubungi oleh gusi, dan akar atau radix adalah bagian yang tertanam di dalam rahang. Anatomi gigi terdiri dari emel, dentin, sementum, dan juga pulpa. Emel merupakan lapisan keras berwarna putih yang menutupi permukaan gigi. Fungsinya sebagai pelindung, tetapi dapat tererosi oleh enzim dan asam yang diproduksi bakteri pada mulut. Dentin disebut sebagai tulang gigi. Dentin merupakan lapisan sebelah dalam dari emel yang berwarna kekuning. Sementum merupakan lapisan luar akar gigi yang berbatasan dengan tulang rahang. Fungsinya untuk membantu menahan gigi agar tetap melekat pada gusi.
Nah, sedangkan pulpa disebut juga sebagai rongga gigi. Pulpa mengandung pembuluh darah dan serabut saraf yang menjalar hingga ke akar gigi. Berdasarkan bentuknya, gigi dibagi menjadi 4 macam. Ada gigi seri, taring, geraham depan, dan geraham belakang. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring berfungsi untuk menyobek makanan. Dan gigi geraham depan berfungsi untuk mengunyah makanan, sedangkan geraham belakang berfungsi untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Manusia punya 2 susunan gigi, yaitu gigi primer atau gigi sulung atau gigi susu, dan yang kedua adalah gigi sekunder atau gigi permanen dan gigi tetap. Gigi primer atau gigi susu tumbuh pada usia 6-26 bulan dan berjumlah 20 buah dan akan tanggal untuk digantikan dengan gigi permanen. Gigi sekunder atau gigi permanen berjumlah 32 buah dan tumbuh pertama kali pada usia 6 tahun. Berikut adalah rumus gigi susu dan juga gigi tetap atau gigi permanen. Organ yang kedua adalah kelenjar saliva. Kelenjar saliva terdiri dari kelenjar parotid, kelenjar submandibula, dan kelenjar sublingual. Kelenjar parotid merupakan kelenjar ludah terbesar dan terletak agak ke bawah di depan telinga. Kelenjar submandibula terletak di rahang bawah dan kelenjar sublingual terletak di bagian lidah dekat dengan kelenjar submandibula. Saliva terdiri dari 98% air, enzim amilase, dan ion-ion. Saliva berfungsi sebagai pelarut makanan, melembabkan dan melumasi makanan, menguraikan amilum menjadi maltosa, membuang asam urat, urea, dan obat-obatan yang disekresikan ke dalam saliva, dan sebagai zat antibakteri dan antibodi untuk membersihkan rongga mulut dan mencegah kerusakan gigi. Organ selanjutnya adalah faring. Faring berbentuk seperti tabung yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga, dan laring. Fungsinya untuk membawa makanan dari rongga mulut menuju ke esofagus. Esofagus merupakan saluran panjang yang berukuran 25 cm dengan diameter 2,54 cm. Fungsinya untuk menggerakkan makanan dari faring ke lambung dengan gerakan peristaltik. Nah, mukosa pada esofagus menghasilkan mukus untuk melumasi dan melindungi esofagus, tetapi tidak menghasilkan enzim pencernaan. 1/3 bagian esofagus terdiri dari otot lurik, sedangkan 2/3 bagiannya terdiri dari otot polos. Pada esofagus terdapat cairan, agar bolus atau gumpalan makanan yang telah dikunyah dan dibasahi oleh air. Organ selanjutnya adalah lambung. Pada lambung terdapat pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis adalah pencernaan yang terjadi karena adanya gerakan peristaltik akibat kontraksi otot lambung yang mengakibatkan bolus tercampur dan teraduk menjadi bubur atau yang disebut dengan kimus. Sedangkan pencernaan kimiawi terjadi dengan bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah fundus. Lambung berbentuk seperti huruf J. Pada lambung terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kardia, fundus, badan, dan juga pilorus. Kardia berbatasan dengan esofagus oleh otot sfinkter yang mencegah makanan naik kembali ke esofagus. Fundus merupakan bagian yang membulat terletak di atas sebelah kiri dan berfungsi untuk menyimpan sementara makanan hasil pencernaan. Sedangkan badan lambung terletak di bagian bawah fundus
dan merupakan tempat utama proses pencernaan secara kimiawi. Sedangkan pilorus merupakan bagian bawah lambung yang berbatasan dengan usus halus dan otot sphincter pilorus. Lambung terdiri dari 3 lapisan otot polos. Yang pertama, lapisan sirkuler yang berfungsi untuk memeras dan mencampur makanan dengan getah lambung. Lapisan kedua adalah lapisan longitudinal yang berfungsi untuk memendekkan atau memperpendek lambung saat kontraksi dan membantu mendorong makanan ke arah pilorus. Lapisan yang ketiga adalah oblique atau lapisan yang miring, berfungsi untuk menghasilkan gerakan menghadap kuat sehingga makanan tercampur merata dengan asam dan enzim di lambung. Terdapat beberapa zat-zat getah lambung, yaitu ada HCl, enzim pepsin, enzim renin, dan enzim gastrin. HCl berfungsi untuk mematikan bakteri yang ada dalam makanan. Enzim pepsin berfungsi untuk merombak protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengaktifkan kaseinogen menjadi kasein. Dan hormon gastrin berfungsi untuk merangsang sekresi. Secara keseluruhan, lambung berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Nah, di dalam lambung, makanan akan bercampur dengan getah lambung. Kemudian, lambung berfungsi untuk memproduksi kimus. Dan yang terakhir, untuk memproduksi mukus, untuk melindungi lambung terhadap aksi pencernaan, glikoprotein, dan vitamin B12 dari makanannya. Organ selanjutnya adalah pankreas yang terletak horizontal di bagian belakang bawah lambung. Tersusun dari sel-sel eksokrin dan juga endokrin. Sel eksokrin adalah sel yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, sedangkan sel endokrin atau tulang Langerhans berfungsi untuk menghasilkan hormon insulin dan juga glukagon. Terdapat beberapa enzim pada pankreas, yaitu ada enzim trypsinogen, chymotrypsin, lipase, amilase, dan ada enzim lainnya. Trypsinogen diaktifkan oleh enterokinase menjadi trypsin yang berfungsi untuk mencerna protein, dan polipeptida besar menjadi peptida yang lebih kecil. Enzim chymotrypsin berfungsi sama dengan enzim trypsin, yaitu mencerna protein menjadi peptida. Enzim lipase berfungsi untuk menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim amilase berfungsi untuk menghidrolisa zat tepung menjadi disakarida yang berupa maltosa, sukrosa. Organ selanjutnya adalah hati. Hati berfungsi untuk menyekresikan empedu, untuk mengemulsikan dan menyerap lemak. Kemudian untuk mempertahankan homeostasis gula darah, untuk menyimpan gula dalam bentuk glikogen dan mengubah kembali menjadi glukosa bila dibutuhkan. Kemudian sebagai tempat penyimpanan mineral, mensintesis lemak dari karbohidrat dan protein. Organ selanjutnya adalah empedu. Empedu berupa kantong berbentuk seperti terung dengan ukuran 8-10 cm dan berwarna hijau. Letaknya di bawah lobus kanan hati dan berfungsi untuk menyimpan cairan empedu yang disekresikan oleh sel-sel hati dengan kapasitas 30-60 ml. Cairan empedu bersifat alkali dan terdiri atas air, garam empedu, pigmen empedu, kolesterol, musin, dan masih. Organ selanjutnya adalah usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian utama, yaitu duodenum, jejunum, dan juga ileum. Duodenum berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan dengan enzim-enzim. Terdapat 2 saluran, yaitu kantung empedu dan juga pankreas. Pada duodenum menghasilkan beberapa enzim, diantaranya enzim amilase yang berfungsi mengubah amilo menjadi maltosa,
enzim tripsin yang mengubah protein menjadi peptida dan asam amino, dan enzim lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Dan bagian yang kedua adalah jejunum. Jejunum memiliki villi paling banyak dan paling panjang. Fungsinya untuk penyerapan nutrisi sehingga memerlukan permukaan yang sangat luas. Pada jejunum terdapat beberapa enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pada dinding usus. Ada enzim enterokinase, laktase, erepsin, maltase, dan disakarase. Enzim enterokinase berfungsi untuk mengaktifkan tripsinogen. Enzim laktase berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi glukosa. Enzim erepsin berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim maltase berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Dan enzim disakarase berfungsi untuk mengubah disakarida menjadi monosakarida. Bagian terakhir dari usus halus adalah ileum. Ileum disebut juga sebagai usus penyerapan. Zat makanan yang diserap oleh kapiler darah dalam villi diangkut menuju hati berupa glukosa, protein, vitamin B dan C, mineral, dan juga air. Sedangkan zat makanan yang diangkut oleh pembuluh getah bening atau limfa berupa asam lemak, gliserol, vitamin A, D, E, K, yaitu vitamin yang larut dalam lemak. Organ selanjutnya adalah usus besar. Usus besar tidak memiliki jonjol tetapi memiliki daya renggang yang cukup besar. Bagian-bagian usus besar terdiri dari sekum, kolon, dan juga rektum. Sekum merupakan kantong tertutup dan memiliki appendix veriformis atau umbai cacing. Kolon terdiri dari kolon menanjak atau ascendent, kolon melintang atau transversus, dan juga kolon menurun atau descendent. Dan ada juga kolon sigmoid yang berbentuk seperti huruf S. Bagian rektum memiliki panjang 12-13 cm serta tersusun dari mukosa saluran anal berupa lipatan-lipatan vertikal yang berisi arteri dan vena. Sphincter anal otot polos serta usus besar berfungsi untuk menyerap 80-90% air dan elektrolit dari kimus yang tersisa sehingga kimus menjadi semi padat. Usus besar juga memproduksi mukus yang tidak mengandung enzim. Usus besar merupakan tempat bakteri yang mampu mencerna sedikit selulosa, memproduksi sedikit kalori, serta menghasilkan vitamin K, riboflavin, tiamin, dan gas. Usus besar juga berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa berupa feses. Warna pada feses berasal dari pigmen empedu, sedangkan bau berasal dari kerja bakteri. Bagian dari organ pencernaan yang terakhir adalah anus. Anus merupakan bagian akhir usus besar atau disebut juga dengan rektum, dan di sini tidak terjadi lagi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrolik yang dapat dilakukan secara sadar, dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong. Demikianlah pemaparan dari organ-organ pada